Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para ulama, para kiai, para sepuh, pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama, Pak Lurah, jajaran pengurus Riyadul Jamiah Raudhatus Sholihah. Ini ibu-ibu ya? Ibu. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini punya satu bentuk jamaiyah Raudhatus Sholihah. Di tamannya perempuan solihah. Ini mana ini isinya? Besok sore, enggak. Raudhatus Sholihah ini mungkin maksudnya adalah untuk mencetak perempuan-perempuan solihah, maunya begitu ke? Ya, maunya begitu. Dan itu bagus. Kenapa bagus? Karena baik dan buruknya dunia kita ini tergantung baik dan buruknya perempuan. Perempuan ini menentukan. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan almar'atu imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Baik dan buruknya satu negara tergantung baik dan buruknya perempuan. Kenapa? Karena tidak ada satupun kelahiran itu yang tidak dari seorang perempuan. Semua kelahiran itu dari perempuan. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita, perempuan itu digambarkan seperti sawah. Nisa'ukum harsul lakum. Perempuanmu itu sawah. Sawah itu apa? Untuk menanam. Jadi dimanapun ini perumpamaan Allah ini sangat lugas, sangat transparan kalau bahasa orang sekarang. Sangat jelas. Perempuan itu dibaratkan seperti sawah. Dan sawah inilah yang namanya awal dari kehidupan. Sebab apa? Manusia butuh makan. Nah, makannya manusia yang beradab itu diambil dari sawah lah. Perempuan ini diibaratkan sawah. Sawah itu untuk nanam. Makanya kalau sawah ini bagus, tanamannya bagus. Sawah itu kalau subur, tanamannya subur. Tapi
dimanapun sawah itu tergantung pemilik sawah. Nek sawahnya ini pemiliknya ini ndak open, ya penuh rumput, tanamannya kalah. Sawah itu tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya open, sering dikasih pupuk, ya sawahnya subur. Sawah ini ditanami apa? Tergantung pemiliknya. Mau tanami tembakau ya bako, mau ditanami jagung ya jagung. Lah inilah makanya pemilik sawah itu kalau dalam Al-Quran tadi nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu itu sawah. Nah, yang di dalam yang disebut oleh perempuanmu kum di situ itu kembalinya ke siapa? Ke laki. Jadi ya ke laki-laki itulah kembalinya. Maka pemilik sawah itu adalah suami. Ini. Jadi dimanapun nanti perempuan ini kalau ibarat sawah, baik dan buruknya sawah ini tergantung laki, tergantung suami. Loh, makanya perempuan itu tergantung suami. Ya. Karena perempuan ini sawah, maka suami yang nanam. Bener kan yang nanam? Iya, nanam, bener-bener ditanam. Nggak bisa di online. Lah iya tadi tandur bener-bener kalau sawah itu ditanami bener-bener. Mulai dincepi gitu. Ditanam. Nah, nanam ya tergantung yang nanam. Jangan sampai nanam di luar musim. Kalau nanam di luar musim, habis dimakan tikus. Loh, ini kan perumpamaan dari Allah yang luar biasa indah. Makanya nanam pun ada upacaranya. Sebelum nanam upacaranya untuk menunjukkan siapa pemilik sawahnya, ini namanya pernikahan. Nah, setelah pernikahan itu hak mutlak sawah ya tergantung pemiliknya. Loh, makanya kalau nanam jangan di luar musim. Kalau nanam di luar musim tandurannya jelek. Karena apa? Makanya kalau yang lahir di luar musim biasanya ini nggak keurus kayak belukar gitu. Nah, nanam juga pakai rumus. Biar tanamannya bagus, cari bibit yang bagus untuk ditanam. Makanya bapaknya Imam Syafi'i waktu mau nanam mikir, ketika menemukan delima yang hanyut di sungai itu dicari siapa yang memiliki karena terlanjur dimakan. Karena udah terlanjur dimakan dicari. Gitu. Untuk apa? Biar bibit nanti yang dipakai nanam ini benar-benar bibit yang bagus. Karena nanam di sawah itu butuh bibit yang bagus. Jangan sampai bibitnya hasil mencuri. Nah, tanamannya ya bagus, wong. Nyari bibitnya luar biasa, hati-hati. Nah, sekarang kadang orang lupa mau nanam itu yang ditanam itu barang curian. Ngerti manten baru gitu waktunya nanam nyolong pitik.
atau nyuri ikan. Akhirnya yang ditanam itu adalah saripatinya ayam curian, saripatinya ikan curian. Nah, kalau jadi anak ya tanaman ya nakal. Ayam curian itu saripatinya kalau nempatnya di pantat ya dijak ngaji susah, kalau jak dangdutan ya cowepet. Ini tanaman. Nah, makanya para bapak yang hadir di sini ini yang menentukan sawah ini mau ditanami apa tergantung penjenengan. Oh, ini untuk nanam. Nah, sawah ini juga harus selalu sejuk. Nah, tugas pemilik sawah inilah yang kemudian menyejukkan sawah, harus dialiri air, tidak boleh kering. Makanya kalau perempuan tidak boleh kering. Maknanya apa? Harus selalu basah biar tumbuhannya bagus. Ya, itu harus dialiri air. Makanya perempuan itu harus dikasih uang. Iya. Jangan sampai perempuan kok nggak pegang uang. Betul betul. Loh, ini mesti setuju semua. Loh, itu karena ini perumpamaan yang luar biasa. Jadi perempuan itu harus dikasih ketenangan, kesejukan. Agar apa? Nanti tanamannya bagus, airnya harus selalu ada, basah. Maka perempuan harus selalu pegang uang, kemanapun harus seneng. Lihat bakul bakso pengen beli harus punya uang. Lihat, loh iya, itu makanya laki-laki itu harus pinter bekerja. Untuk apa? Mengaliri sawah. Jangan sampai sawahnya kering. Makanya kalau laki-laki punya uang harus diserahkan kepada perempuan. Laki-laki pegang uang 100.000 habis untuk rokok, untuk beli kopi. Perempuan pegang uang 1.000, satu keluarga merasakan semua. Sebab nopo? Untuk beli uyah. Doain. Tanam. Gitu. Lah ini makanya. Lah perempuan juga kalau sudah ada tanamannya, sawah itu nggak boleh dibakar. Nggak boleh. Sawah itu nggak boleh dibakar kalau ada tanamannya. Tanamannya mati. Makanya perempuan itu nggak boleh dimarahi. Loh, dengerin itu Pak. Perempuan itu nggak boleh dimarahi. Kalau perempuan dimarahi, ngamuk nanti, panas itu. Nah, kalau sudah panas sawah itu, kalau panas tanamannya pasti mati. Lah itu maka laki-laki harus mampu menyejukkan sawah. Makanya laki-laki jangan ngomel, senyumnya yang bagus. Persoalan sawahnya biarin aja. Lah itu loh makanya. Itu makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini lebih segalanya dari perempuan. Makanya harus tahu. Sawah itu kalau nggak dibersihkan itu juga jelek, harus dibersihkan kotorannya, didandani. Kalau sawah dipopok-popok galengannya. Loh, makanya perempuan itu harus didandani, bersihkan, bibirnya dikasih lipstik. Ya, lipstik, bedaan itu. Nah, siapa yang mencarikan? Laki tugasnya, itu tugasnya laki-laki. Untuk perempuannya bisa bersolek. Makanya laki-laki punya tugas itu. Nah, ini makanya untuk bapak-bapaknya kan nggak seberapa ini, jadi nggak denger. Itu tugasnya. Jadi bolak-balik ya cuman putarannya antara sawah dan pemilik sawah. Makanya perempuan ini enak hidupnya. Tinggal nerima aja. Sawah ini nggak boleh terlalu kering.
Perempuan juga nggak boleh terlalu kering dan kasar gitu. Tangan perempuan tidak boleh terlalu kasar. Makanya tugas laki-laki memberikan mesin cuci. Sawah ini nggak boleh terlalu kena kemarau yang sangat panjang sampai ngelotok gitu kulitnya. Makanya tugas laki-laki memberikan mobil itu. Iya. Itu lalu sawah ini kalau mau tanamannya bagus, kita kalau nanam tembakau aja uang kita habis untuk menyuburkan sawah. Kita ini semua pengen keturunannya hebat, tapi lupa ngurusi sawah. Akhirnya tumbuhan liar, nggak ada bagus. Lah ini Allah yang ngatur. Makanya perempuan-perempuan yang di sini ini jangan terlalu ini kalau mau menjadi penerus yang baik ya perempuannya diseneng-senengin. Ajak rekreasi sekali-sekali. Maknanya apa? Sawah itu sekali-sekali nggak usah ditanami apa-apa, biarkan kosong, senangkan biar sawah ini longgar, tidak terbebani oleh tanaman. Lah itu maknanya apa? Perempuan sekali-sekali harus dibebaskan dari keberatan dalam rumah tangga. Ajak rekreasi, diseneng-senengin ke Watuwulo atau ke Surabaya, giring aja ke mall, belanja apa silahkan ambil di situ. Kalau saya bisa bayar, saya bayar. Kalau nggak bisa, ya lihat aja. Yang penting seneng loh. Lah itu rumus kehidupan. Rumus karena seluruh tanaman itu ada pada perempuan. Laki-laki kan cuma nanem aja, 10 menit tinggal pergi. Tapi yang membesarkan ini sawah 9 bulan besar dan tidaknya tanaman tergantung sawah. Loh 9 bulan. Makanya laki-laki jangan ngomel kalau perempuan lagi ditanam. 2 tahun nyusui. 2 tahun nyusui. Laki-lakinya entah kemana, perempuannya nyusui. Jadi semua tergantung perempuan. Makanya kalau mau memperbaiki generasi, perbaikilah perempuannya. Nah ini yang kadang kita salah. Makanya kalau orang-orang kuat itu sawahnya banyak biasanya. Loh iya kan. Kalau orang-orang kaya dan hebat itu sawahnya nggak cuma 1, bisa 4. Loh iya. Nggak apa-apa, yang penting 4-4-nya keurus. Jangan 1 aja nggak keurus, beli sawah lagi dah ya. Nanti sawahnya kocar-kacir jelek. Tanamannya banyak sih banyak, tapi nggak ada yang subur, nggak ada yang gemuk, kikri itu deh. Nah ini orang Jember kan banyak, yang sawahnya 4 itu kan banyak. Iya, nggak apa-apa boleh, tapi harus diurus secara semuanya. Jangan kemudian nggak diurus cuma untuk nanem aja ya, tanamannya jagungnya sejentik-jentik gitu. Nah inilah. Allah kasih gambaran yang luar biasa indah. Perempuan itu sawah. Nanem juga ada ilmunya, harus hati-hati. Nggak boleh nanem dari tengah itu susah, harus dari pinggir. Makanya kalau mau nanem ya dari pinggir pelan-pelan gitu. Langsung dijujuk di tengah ya, tanamannya koclok nanti keinjak. Nanem kok ngantuk ya nggak boleh. Kalau nanem sambil ngantuk tanamannya jelek, jadi anak misalnya ya diajar entek kapur sekilo ra nyantol blas. Loh itu, ini bener-bener coba sampean pakai aja rumus yang sederhana. Kalau pengen tanaman yang bagus, jangan lupakan sawahnya. Anaknya diseneng-senengi tanamannya, tapi sawahnya nggak diurusi, ya tetap aja nggak sehat.
Nah ini yang kadang orang lupa sekarang itu. Istrinya bajunya compang-camping, anaknya bajunya bagus. Akhirnya ibunya nggak pede mau keluar rumah. Karena ibunya nggak pede keluar rumah, akhirnya anaknya walaupun bagus nggak pernah jalan-jalan keluar rumah. Perempuan ini dandani yang cantik biar pede ke tetangga kemana. Kalau ibunya pede, anaknya juga pede lah. Kalau cuma anaknya yang didandani, ibunya enggak, lah ya selesai sudah. Sawahnya jelek, tanamannya jelek. Yang bisa tumbuh di mana-mana itu cuma ilalang. Itu nggak perlu diurus, tapi kalau lagi mau tumbuh kena kaki, kakinya bolong, beling-beling. Jadi Raudhatus Sholihah, biar menjadi tanaman taman yang bagus. Ya semuanya kuncinya ada di atas ini. Ini yang menjadi kunci baik dan buruknya perempuan. Sampean nggak bisa terus tiba-tiba wah aku baik deh. Nah ini makanya malam ini betul kalau bikin ulang tahun. Ini kuncinya di atas ini. Ya. Perempuan baik misalnya. Perempuan itu dapat pahalanya Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad. Tapi kuncinya di laki-laki kalau mencium tangan suaminya. Makanya Hajar Aswadnya ya jangan kok kadasen gitu ya jangan. Makanya laki-laki tangannya harus kalau bisa dibikin yang agak halus, kasar di sininya nggak apa-apa, sininya halus biar nanti kalau istrinya cari Hajar Aswadnya bagus. Makanya sampean perempuan bisa dapat pahala haji, sholat di depan Ka'bah. Syaratnya apa? Tidur di samping suaminya. Tidur tok, enggak usah jawil-jawil. Loh, kuncinya di sini semua. Makanya laki-laki mesti ngerti betul. Kalau mau mencetak perempuan yang hebat, mau mencetak anak yang hebat, sawahnya atau perempuannya diurus dengan benar. Sudah gitu perempuannya capek, habis subuh sudah teriak-teriak bangunkan, bapaknya masih molor. Nanti perempuannya masak, siang ikut ke sawah, sore bareng-bareng sawah. Sore bapaknya masih enak ngurusi burung, bapaknya ibunya mandiin anak, ngurus TPQ. Habis maghrib nyiapin makanan lagi, makan malam, mau tidur diganggu bapaknya. Ini kalau perempuan seperti ini siklus hidupnya pasti tidak nyaman dalam membesarkan anak loh, mesti ora nyaman, mesti ibu stres, anaknya diomeli tok. Akhirnya kehidupan anaknya batinnya menjadi batin yang luka, tertekan karena keadaan. Loh, makanya laki-laki sekali-sekali ganti pekerjaan perempuan. Wis dek kene tak umbahno gitu. Kora-kora deh tak apa-apa, kora-kora, cuman karena laki-laki ini nggak kuat duduk lama, ya tempat kora-koranya dibikin tinggi kalau ngadeg, enggak apa-apa. Nah ini kan kadang laki-laki terlalu tinggi mengukur dirinya, lupa sawahnya, makanya tidak banyak kehidupan yang bagus sekarang. Kenapa banyak sekali anak-anak bling-bling, dablek-dablek sekarang? Nah, orang nanemnya aja ngawur, ndonga ya ora, ndak. Apalagi meksa nanemnya. Ayo sekarang anake koclok. Ini nisa hukum harsul lakum, perempuanmu adalah sawah. Ini rumus yang sederhana yang terkadang dilupakan. Karena jadi perempuan itu ternyata nggak mudah. Saya sudah pernah nyacak jadi perempuan, nggak kuat. Jadi kan saya itu marah-marah sama istri saya setiap hari.
Karena rumah itu berantakan, padahal yang ngurus itu banyak. Satu anak itu yang ngurus 2 orang udah. Loh itu masih walah rumah itu berantakan, tak marahi. Istri saya cuman bilang, jangan marah-marah dulu. Cobalah jadi perempuan walaupun sehari. Ya, saya bilang. Akhirnya saya coba jadi perempuan sehari. Pernah saya ini orang yang pernah menjadi perempuan walaupun 1 hari. Jam 2 malam perempuan saya, istri saya tak suruh pergi. Dah kamu pergi sekarang, jangan di rumah. Aku tak nyacak jadi perempuan. Tak kasih uang 10 juta. Dah kamu belanja sak senengmu, temenmu kamu ajak. Kamu makan, kamu hambur-hamburkan, terserah pokoknya. Jangan pulang, jam 2 sudah harus pergi. Saya pengen nyoba jadi perempuan. Udah pergi sama teman-temannya jam 2. Jam 4 pagi itu waktu anak-anak bangun. Biasanya kan istri saya kalau bangun pagi langsung pidato. Yang dipidato nih anaknya itu. Saya coba pagi itu, nggak bangun ternyata. Nih bangun. Ternyata istriku pakai jurus apa kok bisa bangun. Ayo bangun. Matanya ini dah. Nggak bangun ternyata saya. Akhirnya saya pakai jurus istri saya dikebioi pakai sapu itu. Bangun. No, udah mungkin terlalu keras saya mukulnya. Nawangis. Nawangis. Bu Kunti, Mak Kunti, mata itu gak kanggo bapaknya. Wes habis itu ono sing ngompol. Ya Allah, ada yang turun dari ranjangnya karo nggawa pempes wis ono Waduh mate aku. Nah, ini enggak pernah kebayang bahwa istri saya itu setiap hari dulu itu begitu, enggak kebayang saya. Dilempar itu ono pempes apok nemplek tembok plek gitu. Lah Allah. Wah masih kuat. Tak dusi gitu, satu-satu tak semproti gitu. Nangis karena kurang panas. Tak pikir air dingin enggak apa-apa, ternyata air dingin kok nangis. Tak kasih panas, kepanasan. Terus sampai situ itu tragedi pagi udah terlewati. Saking pusingnya saya. Terus waktunya makan. Nah, saya lihat gitu, saya kan anak saya pagi dijejer gitu terus didulangi satu-satu gitu. Saya yang dulang kok gitu dibuang. Kegedean katanya ininya ciduannya. Kebesaran. Walau udah gitu ada yang piringnya dilempar ciu gitu. Iki turunannya sopo aku ya begitu. Dilempar. Habis dilempar gitu sudah. Ada yang kencing gitu di pojokan TV. Ya Allah. Terus mau sekolah, nangis nangis. Stres saya itu dah, wah enggak kuat. Rumah itu tembok ditulisi. Nulisnya pakai lipstik. Wah, tembok. Saya jam 12 itu rasanya ndasku wis copot itu. Akhirnya jam 2:30 saya telepon, Dek pulang. Gak kuat aku, ampun aku. Kapok aku. Nyacak dadi wedok ora kuat setengah dino. Nah, ternyata istri saya juga sudah tahu saya nggak akan kuat. Ternyata jam 12 itu sebenarnya sudah di rumah tetangga. Jadi rasakan dari perempuan, iya, ampun. Cekel tangannya sama saya, tak cium tangannya itu 7 kali itu. Karena apa? Ternyata berat jadi perempuan. Laki-laki wis aku wis pokoke sampean pengen apa tak turuti wis pokoke aku aja dikokon dadi wedok, gak kuat aku. Mate aku. Lah saya lihat istri itu anak-anak itu kan enak banget kalau tidur. Anak saya kalau tidur sama emaknya itu 5 jam di sini itu tahan. Lah saya itu 5 menit itu sudah kuat. Keringgingan, kesemutan. Perempuan itu kelihatannya lembut tapi kuat ternyata.